Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dan menurut Manq 2014, hampir semua inflasi yang besar atau berkelanjutan disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Di Indonesia, sebelum COVID-19, pertumbuhan uang beredar stabil di kisaran 5,5% sampai 8%. Namun saat pandemi, pertumbuhannya melonjak ke angka 2 digit lalu menurun kembali setelah pandemi. Inflasi juga menunjukkan pola yang serupa, yaitu rendah saat pandemi, lalu naik tajam pasca pandemi hingga mendekati angka 6% pada September 2022. Namun berbagai studi menunjukkan hasil yang berbeda-beda soal hubungan pertumbuhan uang dan juga inflasi tergantung konteks waktunya. Karena itu penting untuk meneliti kembali keterkaitan ini secara spesifik di periode 2018 sampai 2022 yang mencakup sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola pertumbuhan uang beredar, pola inflasi konsumen, serta hubungan antara keduanya di Indonesia selama periode 2018 sampai 2022. Ini adalah tinjauan pustaka. Octavia DKK di 2024 menjelaskan bahwa pertumbuhan uang dapat dijelaskan dengan teori quantity of money yang dimana jumlah uang beredar berkorelasi positif dengan output dan harga. Lalu Mutia dan kawan-kawannya di 2022 menjelaskan bahwa inflasi bukan hanya mengenai kenaikan harga tetapi juga penurunan nilai mata uang. Lalu di dalam bukunya Menkeu di tahun 2014 menegaskan bahwa inflasi muncul saat uang dicetak berlebihan. Dalam penelitian ini, kami menganalisis hubungan antara pertumbuhan uang beredar atau M2 dengan inflasi konsumen di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pertanyaan dari BPS dan Bank Indonesia, kami gunakan analisis deskriptif, korelasi Pearson, scatter plot, dan regresi linear sederhana. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh M2 terhadap inflasi baik secara angka maupun secara visual. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan uang Indonesia selama 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata tahunan sebesar 9,03%. Titik terendah terjadi di Januari 2019 yaitu 5,5%, sedangkan lonjakan tertinggi itu sebesar 13,9% tercatat pada Desember 2021. Kenaikan ini terjadi di tengah pandemi seiring kebijakan ekspansi moneter seperti pelonggaran GWM oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan peran aktif pertumbuhan uang beredar dalam merespon kondisi krisis dan pemulihan ekonomi nasional. Tren inflasi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2022 menurut Indeks Harga Konsumen. Pada periode tersebut, secara umum harga barang dan jasa naik sekitar 2,8% setiap tahunnya. Titik terendah tercapai pada Agustus 2020, tapi setelah pandemi mereda, inflasi melonjak. Titik tertingginya terjadi pada September 2022 mencapai 5,95%, dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan juga energi. Selain itu, defisit standar inflasi sekitar 1,16% menunjukkan bahwa angka inflasi cukup bergejolak dari bulan ke bulannya. Ini memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas harga, terutama di tengah krisis dan masa pemulihan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian komparasi tren, di mana yang pertama scatter plot di sini menunjukkan pola sebaran data yang cenderung menurun. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan uang beredar, justru inflasi cenderung lebih rendah. Garis regresi pada grafik mengarah negatif dengan nilai R-square sebesar 0,076, yang berarti hanya 7,6% variasi inflasi dapat dijelaskan oleh M2. Kemudian dari hasil analisis korelasi juga mendukung hal ini, di mana nilai koefisien korelasi Pearson sebesar min 0,27 menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara M2 dan inflasi. Jadi saat M2 meningkat, inflasi cenderung menurun, meskipun itu tidak kuat. Selanjutnya, hasil regresi linear sederhana menunjukkan koefisien min 0,1297, artinya setiap kenaikan 1% pada M2 akan menurunkan inflasi sebesar 0,13%. Dan hasil ini signifikan secara statistik karena p-value-nya 0,033. Ini menguatkan temuan bahwa hubungan antara M2 dan inflasi pada periode ini bersifat negatif. Tentu hasil ini bertentangan dengan teori kuantitas uang yang biasanya menyatakan bahwa peningkatan uang beredar akan mendorong inflasi. Namun pada masa pandemi COVID-19, konsumsi masyarakat menurun tajam karena pembatasan aktivitas PHK dan turunnya daya beli. Banyak masyarakat menahan belanja yang lebih memilih nabung, sehingga pertambahan uang beredar tidak mendorong kenaikan harga. Selain itu, menurut Ali et al. Pada tahun 2023, program pemulihan ekonomi nasional juga berperan. Bantuan bagi UMKM meningkatkan produksi barang dan jasa. Dengan meningkatnya supply seiring dengan pertambahan M2, tekanan inflasi tetap rendah. Inilah yang menjelaskan kenapa pada periode ini peningkatan M2 justru diikuti dengan inflasi yang melambat.
Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa saja yang terjadi pada rentang 2018 sampai 2022 dan bagaimana penanganannya. Pada tahun 2018 hingga 2022, Indonesia menghadapi gejolak global seperti pandemi COVID-19 dan lonjakan harga BBM dari 7.800 per liter pada 2018 menjadi 10.000 per liter pada 2022. Kenaikan ini menaikkan biaya produksi dan menurunkan daya beli yang turut memengaruhi inflasi. Selama pandemi, permintaan masyarakat melemah drastis, menyebabkan inflasi turun meski biaya produksinya naik. Untuk merespon situasi ini, Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga dengan menaikkannya pada 2018 untuk meredam inflasi dan menurunkannya drastis di 2020 sampai 2021 untuk mendorong pemulihan. Bank Indonesia juga menerapkan quantitative easing dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan. Hasilnya, meski uang beredar meningkat, inflasinya namun tetap terkendali karena permintaannya rendah dan fokus pembiayaannya diarahkan ke sektor produktif. Oke, dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa pada periode 2018 sampai 2022, pertumbuhan uang beredar atau M2 di Indonesia mengalami fluktuasi dengan rata-rata sekitar 9%, di mana pertumbuhan uang beredar melonjak saat pandemi karena adanya kebijakan ekspansi moneter, lalu melambat kembali pada pasca pandemi. Sementara itu, terkait dengan inflasi cenderung rendah saat pandemi dan meningkat tajam pada tahun 2022 akibat adanya pemulihan ekonomi dan tekanan global. Nah, menariknya, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi pada tahun 2018 sampai 2022, di mana hal ini bertentangan dengan teori kuantitas uang klasik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan uang beredar selama pandemi tidak langsung mendorong inflasi karena adanya faktor seperti lemahnya permintaan domestik, namun didorong juga dengan adanya tingkat fokus pada aktivitas produktif.